Shalom saudara, menurut kalender Ibrani pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783, yaitu tahun Pegimel. Ternyata ada hal yang penting dan dapat kita pelajari dari pergantian tahun Yahudi ini. Pada umumnya peristiwa tahun baru dilewati dengan segala kemeriahan seperti berpesta. Tetapi tahukah saudara bahwa di balik kemeriahan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dalam peringatan tahun baru atau yang umum dikenal sebagai Rosh Hashanah ada makna yang lebih dalam. 10 hari pertama setelah tahun baru, orang Israel memiliki tradisi bertobat dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Memang kita hari ini tidak mengikuti tradisi Yahudi, tetapi kita akan mengambil 3 prinsip yang penting dari masa 10 hari pertobatan itu dari sudut pandang Pentakosta. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 10 hari pertobatan dalam masa Rosh Hashanah. Pertama adalah pertobatan yang meliputi perubahan paradigma, penyesalan dan keputusan untuk berubah yang diwujudkan dengan usaha untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan iman Kristen, di mana kita diminta untuk mengalami pembaruan budi agar dapat mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna, supaya hidup kita dapat menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Tujuannya bukanlah untuk menimbulkan intimidasi, tetapi dengan pengakuan dosa kepada Tuhan, kita memohon agar Ia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Komitmen untuk hidup benar selaras dengan semangat kekudusan insan Pentakosta, di mana insan Pentakosta dipanggil untuk hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Kedua adalah berdoa. Pertobatan yang benar diutarakan melalui doa sebagai wujud penyerahan diri kepada Allah dan kesadaran bahwa tidak dapat bertobat tanpa kekuatan dari Allah. Orang Yahudi mengingat bahwa penting untuk berseru kepada Tuhan selagi Ia mau ditemui, seperti yang terdapat dalam Alkitab. Misalnya seruan pertobatan Elia untuk bangsa Israel, seruan pertobatan Yosia, dan juga Nehemia. Sedangkan dalam kekristenan, pengakuan dosa dan doa sangat berhubungan erat, di mana Rasul Yakobus mengajarkan bahwa kita perlu saling mengaku dosa dan mendoakan agar dapat sembuh dan pulih dari akibat dosa tersebut. Bagi orang Kristen, doa lebih sebagai bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah, termasuk dalam hal pertobatan. Marilah kita membangun kembali hubungan dengan Allah melalui doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ketiga yang biasanya dilakukan bangsa Yahudi dalam 10 hari pertobatan adalah berbagi kepada orang yang memerlukan. Mereka mengumpulkan uang melalui nampan persembahan di sinagoga-sinagoga yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Semangat berbagi ini pun juga diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 31-46, di mana Yesus menyamakan antara melayani orang-orang yang dianggap hina, seperti yang kelaparan, sakit, dalam penjara, dan tidak memiliki tempat tinggal, sebagai bentuk pelayanan kepadanya. Oleh karena itu, hal bersedekah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan merupakan hal yang penting dalam kekristenan. Marilah kita melakukan sedekah dalam masa pertobatan agar kita dapat meningkatkan belas kasihan dan rasa syukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan. Kesimpulannya, ketiga hal yang dapat dilakukan dalam masa peringatan Rosh Hashanah tersebut adalah baik jika dilakukan dengan motivasi yang benar, bukan untuk mendapatkan keselamatan tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui pemaparan di atas, marilah kita introspeksi diri kita dan bertobat dari hal-hal yang tidak kudus. Percayalah kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun bagi kita orang percaya. Amin. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Kita layak mengucapkan syukur terima kasih di hadapan Tuhan atas apa yang Tuhan beri atas seluruh hidup kita. Terpuji Engkau ya Bapa, haleluya. Kami mau bersorak bagi namamu, kami mau bersuka cita memanggil namamu. Hanya Yesus Tuhan dan Raja kami, haleluya. Mari memuji Tuhan. Yang setia, haleluya, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, haleluya, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa dia? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus
bekerja atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami datang ke gunung kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyembah karena pengharapan kami hanya Engkau Tuhan. Penghiburan kami hanya Engkau Tuhan. Biar hanya hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Syandala bayanda syanda sikelus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya Yesus. Sama-sama kita katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu.
Yesus, kemuliaan bagimu. Naikkan pujian ini. Untukku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagiku. Sebab itu haleluya, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, syandala bayana syanda sikiala lalaba. Haleluya, syandala bayana syanda sikiala labayana. Angkat pujianmu, angkat hormatmu baginya. Hanya Dia Allah yang layak disembah, hanya Dia yang layak ditinggikan. Namanya Yesus. Haleluya. Ola bayana syanda da bayana da sidia la bayana na se. Ola bayana na kana sidia la baya bapa ya la namase. Apapun keadaan kami Tuhan, kami hanya percaya bagimu. Engkau gunung batu kami, tembok pertahanan kami. Engkau keagungan kami. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Ialah bayana seda bayana nase. Oh haleluya, syanda bayana da syanda bayana sa. Haleluya, syanda kala bala 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 bala. Haleluya, syanda la bayala 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 bayala. Haleluya, syanda la bayala bayala bala 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 bala. Syanda kana bayana sidia la bala 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 bala. Haleluya, syanda la bala 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 bala. Haleluya, Yesus. Itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagiku. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Haleluya, syanda bayalana syanda sikiala labana. Haleluya, syanda lalabayana syanda lana. Kami tetap memuji-muji Engkau Tuhan Yesus. Kami tetap menyembah Engkau ya Bapa. Haleluya, namayana syanda sikiala labayala syanda namayana si. Ya labayana kana syidi labayala bayala si. Ya labayala kana syidi labayana seda bayana si. Ya labayala syida bayala 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 bayala. Ala bayana kana syidi ala seda bayala si. Haleluya, la syada dana. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya la bayana si.
Haleluya, syada kamaya syada. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you and all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Bapa, haleluya Yesus. Shalom, puji Tuhan, kita bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang cerah ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah mengizinkan saya melayani di GB Petukangan secara online. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan begini, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini saya ingin memberikan tema khotbah saya, yaitu jangan kecewa dan menolak Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita sebagai manusia pasti pernah, bahkan mungkin sering, kita mengalami kecewa, saudara. Dari kecewa kelas ringan sampai kecewa berat, saudara. Ada yang kecewa karena keadaan, ada juga yang kecewa karena orang lain, ada juga yang kecewa sama diri sendiri, bahkan yang paling parah adalah kecewa sama Tuhan. Saudara, ke depan kita akan mungkin menghadapi banyak hal yang mengecewakan. Oleh karena itu, pesan Tuhan buat kita semua, jangan kecewa. Dan jangan meninggalkan atau menolak aku, kata Tuhan. Saudara, banyak penyebab orang-orang kecewa bisa menjadi kecewa.
Ya, yang pertama karena kecewa karena harapan yang tidak terwujud, ekspektasi yang lain daripada kenyataan. Kita pikir sebagai teman kita baik, ternyata dia bisa mengkhianati, bisa menusuk dari belakang. Kita pikir orang-orang di gereja semuanya baik, malaikat, ternyata ada juga yang tidak baik, yang mengecewakan kita. Ada juga orang yang kecewa kepada orang tuanya. Seorang anak pikir sebagai orang tua harus mengasihi, menyayangi anaknya. Ternyata banyak juga orang tua yang tidak mengasihi atau menyayangi anaknya. Bahkan menyakiti anaknya. Ada juga orang tua yang kecewa sama anaknya. Karena sebagai anak diharapkan seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya. Tapi ternyata anaknya kurang ajar dan lain sebagainya. Banyak alasan kita bisa kecewa kepada orang lain. Kita juga bisa kecewa dengan diri kita sendiri. Kenapa aku gagal? Kenapa aku tidak bisa berhasil dan lain sebagainya? Kecewa, saudara, dengan keadaan. Kenapa aku dilahirkan dengan mungkin keterbatasan dan lain sebagainya? Tidak seperti yang diharapkan, saudara. Atau kita juga bisa kecewa karena kehilangan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Misalnya kita ditinggal oleh orang yang dicintai, oleh karena meninggal atau apapun. Atau perceraian. Seorang anak-anak pasti kecewa karena kehilangan kasih sayang dari orang tuanya, karena perceraian dan lain sebagainya. Ada juga orang yang kecewa karena kesehatan, kehilangan kesehatan, dan lain sebagainya, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, oleh karena itu sekali lagi dalam Yohanes 16 tadi ayat yang pertama dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Saudara, kata kecewa dan menolak di dalam Yohanes 16 ayat yang pertama ini, di dalam bahasa Yunaninya disebut dengan skandalizo, ya, yang artinya tergoncang dan murtad. Ini mengingatkan kita bahwa yang pertama Tuhan mau kita supaya iman kita tidak tergoncang karena kecewa. Yang kedua, Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan murtad atau meninggalkan atau menolak Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita tetap setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan kecewa dan menolak Tuhan. Saudara, sekali lagi kekecewaan itu bisa melanda siapa saja. Dari anak kecil sampai orang tua, baik laki maupun perempuan, baik kaya maupun miskin, dimanapun berada, itu bisa melanda siapa saja. Yang kedua, kekecewaan ini adalah salah satu cara iblis untuk membuat orang jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena orang yang kecewa cenderung menjadi jahat, saudara. Orang yang kecewa cenderung untuk membenci orang yang bikin kecewa. Ketika orang tersebut mengalami petaka, dia akan senang, dia akan sumpahin orang itu. Biar mampus sekalian, misalnya seperti itu, saudara. Karena kecewa orang cenderung menjadi jahat, saudara. Orang yang kecewa juga cenderung merusak dirinya sendiri, ya, dengan lari kepada narkoba misalnya, pada alkohol, kepada pornografi, ya, bahkan bunuh diri, saudara, merusak dirinya sendiri, juga merusak orang lain. Kekecewaan itu juga bisa cenderung membuat orang merusak orang lain. Orang yang dikecewakan bisa sakit hati dan balas menyakiti, bahkan bisa juga membunuh. Banyak kali kita mendengar pembunuhan karena apa? Karena dikecewakan, ya, dihianati, dan lain sebagainya, saudara. Bahkan kalau kita renungkan, kekecewaan ini juga bahkan cenderung untuk merusak pekerjaan Tuhan. Berapa banyak orang yang tidak mau lagi ke gereja,
karena mereka kecewa kepada orang-orang yang ada di dalam gereja. Dipikir orang-orang di gereja semuanya baik-baik, taunya ada juga orang yang di dalam gereja itu juga jahat, saudara, ya. Sehingga banyak orang yang kecewa dan tidak mau lagi ke gereja dan lain sebagainya, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, kekecewaan sekali lagi bisa melanda siapa saja. Dan kita tahu kekecewaan adalah cara iblis untuk membuat orang jauh dari Tuhan. Oleh karena itu yang ketiga, kekecewaan harus bisa diatasi, saudara. Karena kekecewaan itu akan menghancurkan hidup kita. Kita akan kehilangan kebahagiaan kalau kita hidup penuh dengan kekecewaan, saudara. Matius 11 ayat 6 katakan gini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, kata Tuhan. Saudara, orang yang hidupnya penuh kekecewaan pasti tidak berbahagia. Apalagi kalau dia sampai menolak Tuhan. Kalau dia menolak Tuhan, artinya dia menolak anugerah Tuhan, menolak kasih karunia Tuhan, dan menolak setiap janji-janji dan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kecewa dan menolak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, saya ada satu kesaksian mengenai seorang hamba Tuhan, ya, seorang misionaris asal daripada negeri Swedia, saudara. Namanya David Flood, saudara. Tahun 1921 dia diutus ke benua Afrika, ke negeri yang bernama Zaire, saudara. Satu tempat yang medannya sangat berat, saudara. Singkat cerita, ketika dia sampai di benua Afrika bersama dengan istri dan seorang anak laki-laki yang baru berumur 2 tahun. Dia harus menempuh perjalanan yang sangat berat, membuka jalan di hutan, saudara, yang penuh dengan nyamuk malaria. Dan setelah sekian lama berjalan, ketemulah dia dengan satu desa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi sayangnya, saudara, desa tersebut menolak orang asing untuk diam tinggal bersama dengan mereka. Karena mereka menyembah dewa-dewa, saudara. Oleh karena mereka tidak bisa lagi mencari desa yang lain, karena mungkin mereka juga sudah ada yang sakit, terkena sakit malaria dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mendirikan pondok di sana, saudara. Di pinggiran hutan dekat desa tersebut, saudara. Dan mereka tinggal di sana selama beberapa waktu, dan istri daripada pendeta David Flood ini mengandung seorang anak perempuan, saudara. Dan ironisnya ketika hamil, ketika mengandung, dia terkena dengan penyakit malaria yang berat, saudara. Saudara, selama berbulan-bulan mereka harus tinggal di situ dengan dalam keadaan yang cukup berat, medannya, saudara. Dalam keadaan mengandung dan sebagainya, dan tidak ada seorang pun yang bisa mereka layani. Hanya satu orang anak kecil yang sering kali datang ke pondok mereka untuk bermain-main, saudara. Nah, saudara, istri daripada David Flood ini ketika mengandung dan dia juga tidak bisa beraktivitas dengan baik, dia tetap melayani satu anak laki-laki ini, saudara, dengan keterbatasan bahasa. Dan anak ini tentunya tidak mengerti apa yang disampaikan, ya. Tetapi hamba Tuhan ini, istri daripada David Flood ini terus menginjil dan melayani anak ini, Tuhan, dengan menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Anak ini cuma tersenyum saja, saudara. Ya, mungkin juga banyak yang dia tidak mengerti, saudara. Nah, singkat cerita, saudara, istri daripada David Flood ini melahirkan seorang anak perempuan yang sehat, yang baik, saudara. Tapi ironisnya seminggu setelah itu istri daripada David Flood ini meninggal dunia, saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kejadian ini membuat David Flood sangat kecewa sama Tuhan.
Dia sangat marah sama Tuhan. Dia katakan, kenapa kau izinkan hal ini terjadi? Bukankah kami datang kemari untuk memberikan hidup kami dan melayani Engkau? Setahun lebih kami ada di hutan ini, dan kami hanya memenangkan seorang anak kecil yang bahkan belum cukup memahami berita Injil yang kami ceritakan. Tuhan, aku kecewa, Engkau menyia-nyiakan hidupku. Dan saudara, dengan akhirnya David kembali ke Swedia, saudara. Dia meninggalkan pelayanannya, lalu dia berikan anak perempuannya yang masih kecil kepada temannya, pendeta juga, saudara. Dan akhirnya anak perempuannya ini tinggal di Amerika, lalu menikah dengan seorang pemimpin daripada sekolah Alkitab, saudara. Dan David Flood kembali ke Swedia, lalu dia meninggalkan semua pelayanannya, bahkan dia benci dengan yang namanya kekristenan, saudara. Dia tenggelam di dalam kemabukan, alkohol, dan hidupnya menjadi hancur, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, sampai akhir hidupnya, dia hidupnya sangat menderita sekali. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sangat sayang sama hambanya ini, saudara. Sebelum meninggal, anak perempuannya mengunjungi David Flood, ya. Lalu sebelum itu dia menceritakan kepada bapaknya karena dia mengalami perjumpaan juga dengan seorang hamba Tuhan yang sedang mengadakan KKR di kota London. Sebelum ke Swedia, dia ke London dulu dan bertemu dengan seorang pengkhotbah kulit hitam, ya, yang luar biasa. Dan ternyata pengkhotbah ini adalah anak kecil yang dulu dilayani oleh istri daripada David Flood. Dan pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh pengkhotbah kulit hitam ini luar biasa, saudara. Dia melayani bangsa Zaire, ya, dan sampai punya jemaat 110.000 orang, saudara. Dia membangun 32 pos penginjilan dan beberapa sekolah Alkitab dan juga rumah sakit. Luar biasa, saudara. Dan ketika anak daripada David Flood ini menceritakan kepada David Flood, di situ David Flood mengalami kembali pertobatan dan mengalami kembali kasih Tuhan. Dan dia merasa yang selama ini hidupnya sia-sia, yang dia merasa pelayanannya sia-sia. Ternyata melalui pelayanannya, satu orang hamba Tuhan yang luar biasa itu dilahirkan, saudara. Dan di akhir hidupnya David Flood kembali kepada Tuhan. Dan dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita lihat di sini, David Flood sempat kehilangan kebahagiaan dalam hidupnya karena kecewa dan menolak Tuhan. Jangan sampai kita seperti David Flood ini, saudara. Ya, kecewa dan meninggalkan Tuhan. Sekali lagi Matius 11 ayat 6 katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita juga belajar dari kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melewati masa-masa sukar,
firman Tuhan ini mengingatkan, jangan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Justru kita harus semakin dekat dengannya, harus semakin lekat kepadanya. Firman Tuhan ini dalam ayat 18 dari Habakuk 3, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, di tengah-tengah masa yang sukar, Nabi Habakuk menulis, aku akan bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Tuhan. Saudara, kenapa? Karena Tuhan itu adalah kekuatan kita. Amin, saudara. Justru di tengah-tengah masa yang sukar, Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi kuat dan tidak lemah. Makanya di sini dikatakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku yang kasih Tuhan, jangan kecewa dan menolak Tuhan. Justru kita harus semakin dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, contoh yang baik di dalam Alkitab adalah Yusuf. Yusuf itu adalah contoh orang yang harusnya mengalami kekecewaan yang luar biasa. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, ya, dan dia juga difitnah oleh majikannya, sehingga dia dipenjara, saudara. Tetapi Yusuf tidak membiarkan kekecewaan itu merenggut hidupnya. Dia tetap melekat kepada Tuhan. Dia tetap percaya, dia tetap ikutin setiap apa yang Tuhan suruh. Sehingga firman Tuhan katakan, Tuhan selalu menyertai Yusuf dan membuat segala yang dilakukan oleh Yusuf itu dijadikan berhasil, saudara. Bahkan ketika semuanya saudara-saudaranya datang, lalu singkat cerita ditolong oleh Yusuf, saudara. Wah, saudara-saudaranya sangat ketakutan. Dia takut sama Yusuf. Karena Yusuf waktu itu menjadi orang yang berkuasa. Dia takut kalau Yusuf itu masih dendam dengan mereka, masih marah dengan mereka. Tetapi Yusuf itu tidak membiarkan kekecewaan dan marah di dalam hidupnya, saudara. Dia bilang kepada saudara-saudara, mari dekat kepadaku. Aku Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, di sini justru Yusuf melihat bahwa perbuatan-perbuatan daripada saudara-saudara yang menjual dia sebagai budak, itu adalah rencana Tuhan untuk memelihara kehidupan bangsa Israel, keluarga daripada Yusuf, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita perlu satu paradigma yang baru, satu sudut pandang yang baru untuk melihat sebuah kondisi. Mungkin kondisinya mengecewakan, tapi yang kita lihat bukanlah kondisi itu, saudara. Tetapi ada rencana Tuhan yang indah, yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, sekali lagi jangan kecewa dan menolak Tuhan. Poin yang terakhir saya ingin bagikan buat saudara, cara untuk kita menang atas kekecewaan. Yang pertama, saudara, tetap tinggal dan berharap kepada Tuhan. Yang mau katakan amin, saudara. Roma 5 ayat 3 katakan begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus
yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sini dikatakan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Artinya kita tidak kecewa dalam kondisi sengsara, saudara. Paulus menulis ini kepada jemaat di Roma, saudara. Bermegah dalam kesengsaraan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Tidak kecewa dalam kondisi sengsara. Karena ketika kita tidak kecewa dalam kesengsaraan, ini akan menimbulkan ketekunan, saudara. Saudara, tekun apa, saudara? Tekun untuk berdoa, tekun untuk memuji menyembah Tuhan, tekun untuk membaca Alkitab, tekun untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ketika kita tetap tekun, ini akan menimbulkan tahan uji, saudara. Ya, kita menjadi orang-orang Kristen yang tahan uji, tahan banting. Dan dikatakan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dan dikatakan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Katakan amin, saudara. Tetap tinggal dan berharap kepada Tuhan. Jangan pernah kecewa dan juga menolak Tuhan. Yang kedua, saudara, untuk kita menang di dalam dan mengatasi kekecewaan. Yang kedua, belajar untuk melupakan masa lalu yang mengecewakan, tetapi miliki pandangan ke depan, saudara. Kitab Ibrani 12 ayat pertama katakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, jangan hidup tersandera oleh masa lalu. Mungkin masa lalu kita banyak mengalami kekecewaan, banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi ingat, kita masih punya masa depan yang jauh lebih indah, yang jauh lebih bagus. Katakan amin, saudara. Ada istilahnya tomorrow will be better. Hari esok itu lebih baik daripada hari ini, bahkan hari yang kemarin, saudara. Sebab firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapa yang percaya bahwa hari depan kita penuh dengan harapan? Lambaikan tanganmu, saudara. Puji Tuhan. Saudara, jangan hidup tersandera oleh masa lalu, karena kita punya masa depan yang sangat sungguh luar biasa, saudara. Yang ketiga, saudara, kalau tadi yang pertama, tetap tinggal dan berharap kepada Tuhan. Yang kedua, belajar melupakan masa lalu yang mengecewakan, tapi miliki pandangan ke depan. Yang ketiga, tetap ingat kasih setia dan karya Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau tadi yang kedua kita melupakan masa lalu yang jelek-jelek, yang mengecewakan, tetapi jangan pernah melupakan kasih setia dan karya Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Saudara, saya percaya tidak terhitung kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Seringkali kalau dalam kekecewaan kita lupakan semuanya itu, saudara. Tapi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kasih setianya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis ditangkap
Lalu dia mengutus dua orang muridnya untuk datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang dan haruskah kami menantikan orang lain?" Yohanes Pembaptis sepertinya kecewa kepada Tuhan Yesus. Ini benar nggak? Engkau adalah Mesias, atau kami harus menantikan orang lain? Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara, tetap ingat, Tuhan itu sungguh sangat baik, dan Dia sangat mengasihi kita semua. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Kalau kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan, saya percaya kita tidak akan kecewa sama Tuhan, dan tidak akan menolak dan meninggalkan Tuhan. Kita akan tetap setia, kita akan tetap melayani Tuhan sampai Maranatha. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami yang boleh berjalan dengan baik dan sempurna pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Oh haleluya, berkati setiap firman-Mu Tuhan, supaya menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya, dan bahkan dimanapun dia melayani Tuhan, biarlah lewat firman yang ditabur oleh hamba-Mu ini boleh membawa jiwa-jiwa dan dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau baik, dan kami bersyukur, berterima kasih untuk saat ini kami membawa hamba-Mu lagi Tuhan, gembala pembina kami memberkati mereka Tuhan. Oh pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo bersama-sama dengan keempat wakilnya Bapa, Engkau berkati setiap pelayannya di mana saja dia melayani, bahkan di dalam dan di luar negeri. Tuhan berkati, bahkan setiap HMC yang dilaksanakan di setiap kota di seluruh pelosok tanah air, kami memberkati banyak jiwa-jiwa yang disembuhkan, diselamatkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berkati hamba-Mu ini, berkati keluarganya, berkati keempat wakilnya Tuhan, bersama seluruh keluarga besarnya, ada damai sejahtera, sukacita, ada berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, oh haleluya, bagi bangsa, bagi generasi Yeremia yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, dan tidak kompromi akan dosa. Oh, Engkau pakai secara luar biasa generasi Yeremia pada zaman ini untuk membangun bangsa ini, menyelesaikan amanat agung di seluruh pelosok tanah air. Oh haleluya Tuhan. Bahkan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, yang tercurah di negara Republik Indonesia. Oh haleluya, yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani seluruh pelosok tanah air, mulai dari timur ke barat, bahkan Tuhan sampai ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Terima kasih Bapa, Engkau amat sangat baik, dan kami bersyukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Salam Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Haleluya Tuhan, berkati Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin kami, dari Presiden dan Wakil Presiden kami Indonesia, Bapak Jokowi Widodo dan Maruf Amin Tuhan. Oh bersama-sama dengan Kabinet Indonesia Maju, oh pemerintahan DPR MPR Tuhan, TNI Polri, oh yang bekerja keras untuk memberi keamanan dan kenyamanan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin Indonesia yang bergerak Tuhan, oh dari pusat sampai ke daerah, mulai dari gubernur Tuhan, wali kota, bupati, camat, lurah dan RT sampai ke RT RW. Semua
semuanya Tuhan berkati, bekerja secara luar biasa dengan dipimpin oleh roh takut akan Tuhan, sehingga Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami menyerahkan akan setiap bangsa dan negara kami di dalam tangan Tuhan. Berkaryalah di negara ini Tuhan. Bekerjalah bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami diselamatkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dituai pada akhir tahun ini. Oh haleluya, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau amat sangat baik. Dan pada akhirnya kami akan menyelesaikan doa syafaat kami ini Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terpuji-pujilah Engkau ya Aba ya Bapa. Pada sebentar ini Tuhan, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu di tempat ini. Kami bersyukur dan kami menerima. Haleluya, haleluya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.